Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama saya Wahyu, tentunya hanya di WI Channel. Jadi, berbeda dengan video sebelumnya, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan review pada printer Epson L110. Ini adalah printer yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu. Jadi, saya akan mereview printer ini berdasarkan pengalaman saya, di mana saya sudah menggunakan printer ini selama lebih kurang 1 tahun. Nah teman-teman, printer ini merupakan printer yang memiliki satu fungsi, yaitu hanya bisa digunakan untuk mencetak saja. Dan beberapa praktisi percetakan menyebut bahwa printer ini merupakan printer upgrade dari printer Epson L310. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut ke review kelebihan dan kekurangan dari printer ini, saya terlebih dahulu akan mengajak teman-teman untuk mengetahui spesifikasi printer L1110 ini secara umum. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama ada dimensi produk. Jadi dimensi produk dari printer ini adalah, nah itu untuk bagian kiri ke kanan adalah 375 mm, depan ke belakang 347 mm, bawah ke atas 169 mm. Yang kedua adalah tipe printer. Jadi tipe printer ini adalah color inkjet atau printer berwarna. Dan yang ketiga, kecepatan cetak. Untuk mencetak warna hitam putih, printer ini mencapai 33 ppm. Dan untuk mencetak warna itu adalah 15 ppm. Sedangkan untuk ISO print speed untuk warna hitam itu adalah 10,0 ppm dan untuk warna adalah 5,0 ppm. Maksud dari ppm di sini adalah page per minute. Baiklah, untuk spesifikasi berikutnya yang keempat, maksimal dan minimal ukuran kertas yang bisa dicetak pada printer ini. Maksimal lebar itu adalah 215,9 mm dan maksimal tinggi yaitu 1200 mm. Dan untuk minimal lebar itu adalah 54 mm dan minimal tinggi adalah 86 mm. Dan selanjutnya maksimal input kertas. Di sini kertas yang bisa diinput pada printer ini berjumlah 100 lembar. Kertas dengan tipe plain paper atau HPS 80 GSM. Dan berikutnya penggunaan daya listrik. Ini pada saat mati, printer ini mengonsumsi daya listrik sebanyak 0,3 watt. Dan pada saat mode sleep, printer ini mengonsumsi daya listrik sebanyak 0,4 watt. Pada saat standby, printer ini mengonsumsi daya listrik 2,4 watt. Dan pada saat beroperasi, listrik yang dikonsumsi adalah 12 watt. Dan berikutnya, konektivitas. Jadi printer ini menggunakan konektivitas USB 2.0. Selanjutnya, menggunakan printhead dengan metode cetak piezoelektrik atau micro piezo, sama seperti pendahulunya yaitu Epson L310. Selanjutnya, printer ini menggunakan 4 warna, yaitu hitam, yellow, magenta, dan cyan. Selanjutnya, sistem operasi. Jadi sistem operasi yang didukung oleh printer ini adalah Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server, dan macOS dengan versi 10.6.8. Nah teman-teman, baiklah, itu tadi adalah spesifikasi secara umum printer Epson L1110 ini. Jadi kemudian berikutnya saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Pertama, saya akan mengajak teman-teman membahas tentang kelebihannya. Kelebihan printer ini yang pertama menurut saya adalah printer ini memiliki bodi yang cukup ringkas karena memiliki tangki tinta yang terintegrasi langsung dengan bodi printer aslinya. Yang kedua, printer ini memiliki kunci khusus pada tutup tabung tintanya sehingga menyebabkan printer ini susah untuk menumpahkan tinta. Dan menurut saya yang ketiga, printer ini sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Misalnya nih teman-teman mau bepergian, teman-teman punya printer di rumah kan, printer L1110 ini. Teman-teman pengen bawa ke, misalnya ke luar, karena teman-teman hobinya nulis atau ya membuat tulisan di laptop lalu mau dicetak. Ketika teman-teman bawa keluar, printer ini akan sangat mudah dibawa dengan bodinya yang ringkas dan dengan tutup tinta yang memiliki kunci khusus tadi. Sehingga
tinta tidak akan mudah tumpah kemana-mana. Dan kelebihannya yang keempat, menurut saya, printer ini bisa menghemat ruang karena bodinya yang kecil, sehingga kita tidak susah untuk menempatkan printer ini meskipun di ruangan yang kecil. Dan kelebihannya yang kelima, menurut saya sebagai salah satu praktisi dalam dunia percetakan, karena saya sudah beberapa tahun ini menggeluti dunia percetakan menggunakan printer. Ini menurut saya printer ini memiliki hasil cetak yang sangat amat bagus, baik menggunakan kertas plain paper atau kertas glossy photo paper, silky photo paper, kertas matte paper, kertas linen, jasmine, dan juga printer ini bisa cetak di kertas art paper apabila menggunakan tinta khusus art paper. Dan kelebihan yang keenam, ternyata teman-teman, printer ini memiliki kemampuan cetak yang sangat handal sekali. Setelah mencetak lebih dari puluhan ribu cetakan, printer ini tetap normal dalam mencetak, atau headnya tetap normal, tidak mengalami kerusakan sama sekali. Berikutnya, kelebihannya yang ketujuh. Menurut pengalaman saya nih ya, printer ini bisa mencetak dengan sangat cepat. Saya sering menggunakan printer ini untuk mencetak full color. Saya kan cetak undangan nih, saya cetak undangannya dalam bentuk full color, dan itu teman-teman ternyata sangat menakjubkan sekali. Printer ini bisa mencetak dengan kecepatan hingga hanya 35 detik per lembar untuk dokumen full color. Nah, kelebihannya yang ke-8, ini menurut saya cukup membantu sekali untuk orang-orang seperti saya ya, yang bergerak dalam percetakan undangan tapi menggunakan printer biasa. Maklumlah teman-teman, karena saya belum memiliki modal yang besar untuk bisa memiliki sebuah mesin offset atau mesin digital printing yang lebih bagus lagi. Jadi, printer ini usut punya usut, ternyata bisa menggunakan tinta art paper dan juga tinta pigmen, sehingga sangat membantu sekali untuk mencetak di kertas art paper. Dan teman-teman bisa coba sendiri deh. Untuk kelebihan satu ini pokoknya spesial banget. Dan yang ke-9, ini selalu berkaitan dengan usaha saya pokoknya. Jadi printer ini sangat cocok digunakan untuk bidang usaha percetakan. Cetak undangan, cetak foto, cetak stiker, cetak ID card, cetak dokumen-dokumen, dan masih banyak bidang cetak atau bidang usaha cetak yang bisa dikerjakan dengan printer ini. Dan yang ke-10, ini menurut saya kelebihan yang super sangat amazing sekali. Printer ini memiliki kemampuan untuk menghemat tinta secara sangat irit sekali, sesuai dengan promosinya pada box printer ini ketika kita baru beli. Printer ini mampu mencetak hingga 4.500 lembar dokumen hitam putih dengan tinta hitamnya, dan printer ini mampu mencetak dokumen sebanyak 7.500 lembar dengan tinta warnanya. Itu menurut saya kelebihan yang sangat amazing, sehingga membantu sekali dalam mencetak dokumen-dokumen baik yang bergerak dalam bidang usaha percetakan ataupun teman-teman yang mungkin menggunakan printer ini untuk rumahan seperti mencetak dokumen-dokumen, ada yang kuliah mencetak skripsi, mencetak pokoknya berbagai macam cetakan yang tentunya bisa menghemat tinta dan membantu sekali untuk kita. Ini adalah kelebihan yang sangat sederhana namun sangat-sangat membantu sekali untuk kita yang menggunakan printer secara umumnya, yaitu perawatan dari printer ini sangat amat mudah. Bagaimana tidak teman-teman, setelah pengalaman saya ya, ini setelah mencetak sebanyak lebih dari 20 lembar cetakan, ternyata printer ini masih kokoh dan headnya masih sangat amat normal, dan itu menurut saya sangat-sangat menurunkan cost atau biaya untuk perawatan, sehingga menurut saya ini sangat-sangat mudah perawatannya. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan tentang kelebihannya. Dan seperti pada umumnya, kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan dong. Jadi kekurangan dari printer ini kita akan bahas. Jadi kekurangan printer ini, yang pertama adalah, ini menurut saya ya, saya pernah cetak undangan dengan menggunakan kertas stick yang berketebalan 200 GSM, 230 GSM ya. Itu ternyata printernya susah narik atau terjadi paper jam. Jadi ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman yang bergerak dalam dunia percetakan. Pas cetak kertas yang 200 GSM ke atas ya, printer ini sering terjadi paper jam. Tapi
kekurangan satu ini masih bisa kita atasi. Dan untuk mengatasinya saya memiliki solusi, teman-teman bisa tonton pada video yang saya bagikan di link di atas. Dan teman-teman, kekurangan yang kedua, ini menurut saya pernah tuh cetak foto kan, sering cetak foto pada media kertas glossy dengan printer ini. Nah itu sering terjadi ada bekas seperti roda gigi. Tapi kekurangan yang ini juga ternyata memiliki solusi. Jadi saya mengatasi masalah ada roda gigi pada bekas cetakan fotonya pada kertas foto itu dengan cara mengganti kertas fotonya dengan kertas foto silky. Jadi dengan kertas foto silky, bekas roda gigi tadi menjadi tidak ada lagi dan hasil cetak menjadi sangat bagus. Dan teman-teman, berikutnya kekurangan yang ketiga. Menurut saya ini umum terjadi pada printer Epson seri L ya, tapi tetap saja ini menjadi kekurangan. Karena jika tidak ada hal ini, printer Epson bisa dikatakan sangat bagus dan mendekati sempurna. Tapi karena tidak ada yang sempurna, jadi yang ketiga, printer ini selalu memerlukan resetter setiap 6.346 cetakan. Tapi teman-teman, ternyata kekurangan yang satu ini juga memiliki solusinya. Jadi teman-teman bisa cari resetter untuk mengatasinya, bisa beli secara online atau bisa minta kepada teman-teman yang punya, sehingga printer bisa digunakan secara normal kembali. Nah teman-teman, dengan printer Epson L1110, terlepas dari adanya kekurangan yang dimiliki, saya merasa sangat terbantu sekali dalam menggerakkan usaha percetakan saya. Jadi walaupun ini bukan iklan dari Epson, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dengan Epson ya, dengan pihak Epson karena telah menciptakan sebuah produk yang sangat amat berguna bagi saya untuk melakukan bisnis di bidang percetakan. Nah teman-teman, itu dia review kelebihan dan kekurangan printer Epson L1110 yang bisa saya bagikan kali ini. Apabila pada review saya kali ini terdapat kekurangan, teman-teman bisa menambahkan baik itu tentang kelebihan atau tentang kekurangan dari printer ini pada kolom komentar. Atau bagi teman-teman nih yang punya pengalaman tersendiri dengan printer Epson khususnya yang seri L ya, teman-teman juga bisa berbagi pengalaman pada kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang bertanya, teman-teman bisa tanyain juga di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, mungkin ada teman-teman subscriber lain yang bisa jawab. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik like bagi kalian yang suka dan klik share untuk berbagi manfaat kepada sesama. Dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendukung kami mengembangkan channel ini. Dan terima kasih untuk para subscriber yang sudah berbaik hati untuk subscribe channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Oke baiklah, akhir kata, saya Muhammad Wahyu Pratama. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.